saya akan bercerita tentang sejarah singkat Santo Fransiskus Assisi. Dengerin ya. Fransiskus dilahirkan di kota Assisi, Italia pada tahun 1181. Ayahnya bernama Pietro Bernardon, seorang pedagang kain yang kaya raya, dan ibunya bernama Donna Pica. Di masa mudanya, Fransiskus lebih suka bersenang-senang dan menghambur-hamburkan harta ayahnya daripada belajar. Ketika usianya 20 tahun, Fransiskus ikut maju berperang melawan Perugia. Ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah Fransiskus dibebaskan, ia mendapat suatu mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia mendengar suara yang berkata, "Layanilah majikan dan bukannya pelayan." Setelah itu, Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Setelah itu, seharian ia mengemis. Semua hasilnya dimasukkan Fransiskus ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin di kubur para rasul. Ia pulang tanpa uang sama sekali di sakunya. Suatu hari, ketika sedang berdoa di gereja Santo Damiano, Fransiskus mendengar suara Tuhan. "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Jadi Fransiskus pergi untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ia menjual setumpuk kain ayahnya yang mahal untuk membeli bahan-bahan guna membangun gereja yang telah tua itu. Senor Pietro Bernardon marah sekali. Fransiskus dikurungnya di dalam kamar. Fransiskus dengan bantuan ibunya berhasil melarikan diri dan pergi kepada Uskup Guido, yaitu uskup kota Assisi. Pak Bernardon segera menyusulnya. Ia mengancam jika Fransiskus tidak mau pulang bersamanya, ia tidak akan mengakui Fransiskus sebagai anaknya, dan dengan demikian tidak akan memberikan warisan barang sepeser pun kepada Fransiskus. Mendengar itu, Fransiskus malah melepaskan baju yang menempel di tubuhnya dan mengembalikannya kepada ayahnya. Sejak saat itu, dia mulai mengunjungi rumah sakit, melayani orang sakit, berkhotbah di jalan-jalan, dan memandang semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai saudara kandung. Orang-orang banyak mulai tertarik untuk mengikuti teladan hidupnya. Hingga pada tahun 1209, ia memperoleh restu dari Paus mendirikan Ordo Fransiskan yang mendasarkan hidup mereka pada kesederhanaan dan kemiskinan, seperti kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Fransiskus amat kudus. Ia tidak lagi melihat perbedaan di antara semua makhluk ciptaan Tuhan. Baginya, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah karunia ilahi. Kelembutan jiwanya bahkan membuat binatang-binatang pun menyayanginya. Binatang buas menjadi jinak bila berada di dekat orang suci ini. Dalam hidup Fransiskus, seringkali terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa di mana ia berbicara kepada binatang-binatang. Di antaranya ketika Fransiskus menghardik serombongan burung yang berisik sehingga mengganggu upacara gereja. Yang mengherankan, burung-burung itu kemudian tinggal tenang sampai Fransiskus menyelesaikan khotbahnya.
Kisah mujizat Santo Fransiskus yang paling terkenal adalah ketika menjinakkan serigala buas yang meneror rakyat kota Gubbio. Pada bulan September 1224, saat Fransiskus sedang dalam meditasi di Mount Alvernia di Apennines, ia menerima stigmata yang kemudian secara periodik berdarah selama 2 tahun sisa hidupnya. Mujizat ini memiliki peringatan yang terpisah pada tanggal 17 September. Ia sangat bersyukur menerima anugerah ilahi ini, namun ia berusaha dengan seksama untuk menyembunyikannya dari penglihatan orang lain. Apa itu stigmata? Stigmata adalah anugerah dari Tuhan, dan melalui stigmata ada pesan bahwa di dalam penderitaan ada pengharapan dan sukacita. Santo Fransiskus meninggal pada tanggal 3 Oktober 1226 dalam usianya yang ke-45 tahun. Para pengikutnya kemudian melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat kerendahan hati dan meneruskan kerinduannya untuk memanggil semua orang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, demikianlah sejarah singkat Santo Fransiskus Assisi. Seperti yang kita tahu, Fransiskus adalah santo pelindung sekolah kita. Fransiskus is the best. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Bye. Terima kasih.